Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RRI TV dalam acara Tahu Ndak Sana, acara yang informatif, edukatif, dan menghibur. Apa kabar sanak semuanya? Semoga sehat-sehat saja, dan yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan membahas sejarah awal tahun Islam dan apa saja yang terjadi di bulan Muharram. Pengen tahu apa di balik sejarah awal tahun Islam dan apa saja yang terjadi di bulan Muharram? Mari kita tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, biar dapat ilmu yang utuh. Sebelum itu, buat sana yang belum subscribe lah dulu biar dapat update terbaru tentang channel ini. Oke, kita langsung saja bahas topiknya. Pengertian tahun baru Hijriah disebut juga tahun baru Islam. Pengertian tahun Hijriah adalah tahun baru dalam kalender Hijriah. Kalender Hijriah adalah kalender Islam. Tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam merupakan salah satu momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Kalender Hijriah memiliki sistem penanggalan yang berbeda dengan sistem penanggalan dalam kalender Masehi, sebagaimana kita kenal dan pakai saat ini. Sistem penanggalan dalam kalender Islam adalah ditentukan berdasarkan siklus bulan. Sejarah penetapan awal tahun baru Islam atau awal penanggalan Hijriah adalah merujuk pada peristiwa Hijriah Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke Madinah. Peristiwa itu merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 622 Masehi, dan hari itu ditetapkan sebagai hari pertama dalam penanggalan Hijriah atau kalender Islam, yakni 1 Muharram 1 Hijriah. Adapun sejarah penetapan awal penanggalan kalender Hijriah yang menjadi awal tahun Hijriah adalah tidak lepas dari peran Khalifah Umar bin Khattab. Dilansir dari laman resmi Al-Ain University, sejarah penentuan awal tahun baru Islam itu diprakarsai oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan persetujuan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Penggunaan penanggalan Hijriah sebagai momen awal kalender Islam itu adalah dengan ditetapkannya tahun 622 Masehi atau hijrahnya Nabi Muhammad SAW sebagai tahun pertama kalender Hijriah. Kala itu adalah tahun ke-17 setelah peristiwa hijrah atau 3-4 tahun saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pengertian tahun baru Hijriah dan maknanya. Sudah diketahui pengertian tahun baru Hijriah adalah tahun baru dalam penanggalan kalender Hijriah alias tahun baru Islam, tahun baru bagi umat Islam. Adapun penetapan awal tahun baru Hijriah adalah setiap tanggal 1 Muharram. Pemaknaan tahun baru Hijriah berawal dari peristiwa Hijriah Nabi Muhammad SAW. Saat zaman Rasulullah, peristiwa hijrah dilakukan sebagai strategi dakwah dan menanggapi situasi dan kondisi yang tidak kondusif pada masyarakat Mekah. Hijrah sendiri diartikan sebagai perjuangan meninggalkan hal-hal buruk ke arah yang lebih baik, dan kini peristiwa hijrah diartikan sebagai pembelajaran nilai kebaikan untuk diri sendiri, seperti berani meninggalkan sesuatu yang buruk yang merugikan diri sendiri dan beralih pada sesuatu yang baik. Apa saja yang terjadi di bulan Muharram? Pertama yaitu diterimanya tobat Nabi Adam. Pada 10 Muharram, sebuah riwayat menyebutkan bahwa Allah menerima taubat Nabi Adam atas dosa-dosanya
Nabi Adam terusir dari surga karena memakan buah terlarang, yakni kuldi. Akibat melanggar perintah Allah, Nabi Adam diturunkan ke bumi, ditempatkan terpisah dari Hawa. Sebelum hingga sesudah diturunkan ke bumi, Nabi Adam tidak hentinya menyampaikan permohonan tobatnya yang diterima oleh Allah pada bulan Muharram. Yang kedua, kapal Nabi Nuh berlabuh dengan selamat pada bulan Muharram. Kapal Nabi Nuh berlabuh dengan selamat di Bukit Zuhdi. Peristiwa tersebut terjadi setelah kapal Nabi Nuh bertahan dari banjir bandang yang menghanyutkan serta membinasakan banyak makhluk. Yang ketiga, Nabi Ibrahim selamat setelah dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim selamat setelah dibakar hidup-hidup. Salah satu usaha yang dilakukan Nabi Ibrahim dalam menyebarkan agama tauhid yang diyakininya adalah menghancurkan berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Ketika mendapati patung-patung berhala hancur, Raja Namrud memerintahkan untuk menangkap Nabi Ibrahim. Raja Namrud murka dan memerintahkan agar Nabi Ibrahim dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Dengan perlindungan Allah, Nabi Ibrahim tidak terbakar ataupun merasakan panasnya kobaran api. Bahkan api yang membakarnya terasa sejuk. 4. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran pasukan Fir'aun. Pada hari Asyura atau 10 Muharram, Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran pasukan Fir'aun. Al-Quran menceritakan bahawa atas izin Allah, Laut Merah tersibak sehingga Nabi Musa dan umatnya dapat menyeberang setelah Nabi Musa dan umatnya melintas Fir'aun dan pasukannya yang masih mengejar tenggelam di Laut Merah. Yang kelima, Nabi Ayub sembuh dari sakit kulit berkepanjangan. Nabi Ayub pernah mendapatkan ujian dari Allah berupa penyakit kulit yang menimbulkan bau tidak sedap. Penyakit yang menjijikkan tersebut menyerang Nabi Ayub dalam waktu sangat lama, sehingga banyak orang yang meninggalkannya. Pada bulan Muharram, Allah memberikan balasan atas kesabaran Nabi Ayub yang luar biasa dengan menyembuhkannya penyakitnya. 6. Nabi Yunus keluar dari perut ikan dengan selamat dari perut ikan. Diriwayatkan bahawa Nabi Yunus terjun ke laut setelah merasa bahawa kapal yang ditumpanginya tidak bergerak. Karenanya Nabi Yunus menceburkan diri ke laut dan segera setelah itu datang ikan besar yang langsung melahapnya. Pada hari Asyura atau 10 Muharram, Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan yang melahapnya. 7. Dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara. Nabi Yusuf terkenal akan wajahnya yang rupawan dan kerap memukau kaum Hawa. Suatu ketika Nabi Yusuf dijebloskan ke penjara akibat fitnah Zulaikha. Nabi Yusuf bebas dari penjara Mesir pada hari Asyura atau pada 10 Muharram. 8. Nabi Yakub disembuhkan dari kebutaan. Kesedihan mendalam Nabi Yakub. Akibat kehilangan Nabi Yusuf, putranya membuatnya sempat kehilangan penglihatan. Ketika mengetahui Nabi Yusuf masih hidup, Nabi Yakub luar biasa senang. Peristiwa menakjubkan terjadi ketika Nabi Yakub dan Nabi Yusuf bertemu kembali di bulan Muharram. Setelah diusap, Nabi Yakub sembuh dari kebutaannya. 9. Nabi Isa diangkat Allah ke langit ketika orang-orang Yahudi hendak menangkap untuk menyalib Nabi Isa. Allah mengangkatnya ke langit. Sebagai gantinya, Allah menyerupakan Yudas dengan wajah Nabi Isa, sehingga ia dibunuh dan disalib oleh orang Yahudi. Yudas Iskariot diketahui sebagai murid Nabi Isa yang berkhianat. 10. Awal persiapan hijrah Nabi Muhammad.
Penetapan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Perdebatan sempat terjadi di kalangan para sahabat ketika hendak menentukan awal bulan Hijriah. Ada yang menawarkan Rabiul Awal sebagai bulan pertama tahun Hijriah karena di bulan itulah Rasulullah hijrah. Dan ada pula yang mengusulkan bulan Ramadan. Akan tetapi Khalifah Umar memilih 1 Muharram menjadi awal kalender Hijriah dengan alasan meski hijrah Rasulullah terjadi pada bulan Rabiul Awal, tetapi rencana hijrah terjadi. 5 amalan dilakukan di bulan Muharram, minimal lakukanlah salah satu dari 5 amalan di bawah ini. Kalau tidak, kita yang akan merugi. Yang pertama yaitu puasa. Di bulan Muharram, salah satu amalan yang bisa dilakukan adalah berpuasa. Puasa Asyura bisa dilakukan pada tanggal 10 Muharram dan 1 hari setelah ataupun sebelumnya. Meski singkat, ganjaran yang didapat setara dengan menjalankan puasa selama 30 hari. Yang kedua, perbanyak salat sunnah. Di bulan Muharram ada baiknya untuk memperbanyak salat sunnah seperti salat duha, salat tahiyatul masjid, salat tahajud, dan lainnya. Dengan memperbanyak salat sunnah, pahala yang didapat pun dapat berlimpah. Yang ketiga, membaca Al-Quran, yaitu minimal membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Yang keempat, sedekah. Bersedekah sesuai kemampuan menjadi salah satu amalan terbaik di bulan Muharram. Yang kelima, zikir. Ibadah zikir disebut amalan paling baik oleh Rasulullah. Saat 1 kali melantunkan salawat, Allah akan membalas dengan 10 kebaikan, menutupi 10 kesalahan, dinaikkan derajat hingga 10 tingkat. Bahkan bisa pula mendekatkan tempat duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cubalah bulan Muharram ni kita bertasbih. Amal paling afdal puasa. Tak telak puasa, sembahyang. Tak kuat banyak puasa, sembahyang sunat, baca Quran. Baca Quran tidak zikir. Afdalu zikri seafdal zikir la ilaha. Ada zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke, demikianlah bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu tentang channel ini. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Dan jangan lupa follow medsos di bawah ini. Dari RRI TV mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita lebih baik dan tahun kemarin. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.